warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua hadir kembali menjumpai Anda dalam program Apa Kabar Parepare dengan sejumlah informasi menarik seputar kota Parepare yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usutun Hasanah. Berikut Apa Kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, kantor Kementerian Agama Kota Parepare menggelar zikir dan doa bersama dalam memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-75 untuk menjalankan protokol kesehatan sebagian peserta zikir melalui virtual. Memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-75, kantor Kementerian Agama Kota Parepare menggelar zikir dan doa bersama di Aula Kemenak Parepare pada Senin 4 Januari 2021. Zikir dan doa bersama tersebut dipimpin langsung Kepala Kantor Kemenak Parepare, Haji Abdul Ghaffar, dihadiri secara terbatas oleh pejabat Kemenak diantaranya Kasubag TU Dr. Andes Muhammad Amin Iskandar, para kepala seksi, kepala KUA, dan tim zikir Kemenak yang beranggotakan para penyuluh agama. Adapun sebagian jajaran Kementerian Agama juga mengikuti zikir dan doa bersama melalui virtual di rumah masing-masing untuk menjalankan protokol kesehatan. Kepala Kantor Kemenak Parepare Haji Abdul Ghaffar melalui kesempatan itu mengajak semua jajarannya untuk menjadikan momentum zikir dan doa bersama ini sebagai bahan perenungan dan introspeksi diri untuk peningkatan kinerja di tahun 2021 mendatang. Ya, sungguh luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan ini juga merupakan bagian dari diri kita masing-masing. Ketika kita berzikir, kita istighfar, kita membaca zikir, kita akan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga sekaligus introspeksi bagi diri kita. Ini menyebabkan juga kami tadi sempat mengintrospeksi dan sempat merenung. Dalam setahun terakhir ini, inilah yang perlu kita pikirkan secara bersama Bapak Ibu sekalian. Dalam setahun ini selama 2020, apa yang kita perbuat untuk Kementerian Agama, apa yang kita berikan untuk Kementerian Agama dan untuk masyarakat pada umumnya Bapak Ibu sekalian. Itu yang perlu menjadi perenungan bagi kita, apakah kita turut memberikan kontribusi positif atau justru sebaliknya Bapak Ibu sekalian. Inilah yang perlu kita renungkan secara bersama-sama untuk menjadi bahan untuk tahun 2021 ini lebih meningkatkan kinerja kita Bapak Ibu sekalian. Melalui momentum Hari Amal Bakti yang ke-75 ini, Haji Abdul Ghaffar juga menyerukan agar semua jajaran Kementerian Agama Kota Parepare senantiasa disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari, baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di kantor maupun saat bersama keluarga. Andi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, kita beralih ke informasi berikutnya. Ratusan burung ilegal asal Samarinda, Kalimantan Timur diamankan petugas kantor stasiun karantina Parepare di Pelabuhan Capa Ujung karena tidak memiliki dokumen resmi dari Balai Karantina Daerah Asal. Karantina Parepare kembali menggagalkan penyelundupan burung beo dan jalak kerbau di Pelabuhan Capa Ujung Kota Parepare. Dari hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan, ratusan burung yang terdiri dari 21 ekor beo dan 74 burung jalak kerbau asal Samarinda ini diamankan petugas dari kantor karantina Parepare karena tidak memiliki izin serta dokumen resmi dari Balai Karantina Asal. Kepala Subseksi Pelayanan Ops Karantina Parepare, Rian Hari Soeharto mengatakan, sebagai penindakan, saat ini hewan tersebut diamankan di kantor karantina Parepare karena belum diketahui siapa pemilik dari ratusan burung tersebut. Selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan untuk mengetahui apakah burung ini termasuk jenis hewan yang dilindungi. Jadi pada pagi hari ini di Pelabuhan Capa Ujung Parepare ada kapal Thomson dari Samarinda, Kalimantan Timur yang masuk merapat. Teman-teman pejabat karantina Parepare seperti biasa melakukan tugas pengawasan dan menemukan 6 keranjang burung yang diangkut dalam kapal itu tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan atau sertifikat karantina dari daerah asal, sehingga dilakukan penahanan. Untuk tindakan selanjutnya sih, kalau prosedur kami, apabila burung atau media pembawa penyakit masuk tanpa dokumen, si pemilik
seharusnya mengembalikan ke daerah asalnya. Dalam artian si pemilik burung ini mengembalikan ke Samarinda. Tapi karena sampai saat ini belum ada pihak yang mengaku sebagai pemilik, dan yang kedua kita belum tahu apakah burung-burung ini jenis yang dilindungi atau bukan. Jadi saat ini pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA sedang menuju ke sini untuk memastikan apakah burung ini termasuk yang dilindungi undang-undang atau tidak. Karena kalau dilindungi undang-undang itu prosedurnya lebih banyak lagi dan itu menyangkut lintas instansi. Ini jenis burung apa saja yang diamankan ini? Untuk sementara sih kita hanya tahu secara umum ya, beo dan jalak. Tapi kalau spesiesnya kita belum tahu karena yang memahami dengan baik adalah BKSDA. Yang bisa menentukan oh ini yang jenis dilindungi, oh ini yang tidak. Siap. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Kementerian Agama Kota Parepare melaksanakan upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-75 meski dilakukan secara terbatas. Dengan offline dan online, upacara puncak peringatan Hari Amal Bakti tersebut akhirnya bisa berjalan sukses. Kementerian Agama Kota Parepare melaksanakan upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia yang ke-75. Karena kondisi hujan deras, upacara terpaksa dilangsungkan di aula kantor Kemenak melalui protokol kesehatan yang ketat dengan peserta yang terbatas. Tim Satgas COVID-19 Kecamatan Bajo Kiki Barat juga turun langsung memantau pelaksanaan upacara tersebut untuk memastikan prosesi upacaranya berjalan sesuai dengan standar protokol kesehatan. Meski dilakukan secara terbatas dengan offline dan online, upacara puncak peringatan Hari Amal Bakti Kemenak yang ke-75 tersebut akhirnya bisa berjalan sukses. Kepala Kantor Kemenak Kota Parepare Haji Abdul Ghaffar melalui sambutannya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua jajaran Kementerian Agama, baik yang PNS maupun non-PNS, atas kinerja dan kontribusinya selama ini terhadap Kementerian Agama Kota Parepare. Dan kepada kita semua, seluruh jajaran Kementerian Agama, baik yang PNS ataupun yang non-PNS, atas dedikasi dan kerjasama dan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing selama menjalankan tugas di tahun 2020 ini. Kami Kepala Kantor Kementerian Agama senantiasa memberikan perhatian khusus bagi teman-teman yang punya kualitas, punya profesionalitas dalam menjalankan aktivitas. Sebaliknya, teman-teman yang kurang dalam melaksanakan tugas, insya Allah kami tetap akan mengadakan pembinaan terkait dengan peningkatan sumber daya manusia yang ada di Kota Parepare, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi selamat kepada saya ucapkan kepada teman-teman, baik yang honorer, itu membuktikan bahwa bukan saja ASN yang kami perhatikan Bapak Ibu sekalian, non-AS pun juga tidak luput dari perhatian kami. Upacara tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan Satya Lancana Karya Satya kepada 68 ASN lingkup Kemenak Parepare yang pengabdiannya telah mencapai 10 hingga 20 tahun, sekaligus penyerahan penghargaan kepada 21 ASN dan non-ASN yang berprestasi. Kepala Kantor Kemenak berharap semua jajarannya bisa terus meningkatkan kinerja dan prestasinya setiap tahunnya. Andi, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama saya Jauhar Manikam. Pemirsa, produsen tahu dan tempe di Kota Parepare terpaksa mengurangi volume hasil produksinya akibat harga kedelai impor melonjak tajam di pasaran. Harga kedelai di Kota Parepare meningkat tajam. Hal itu membuat para pengusaha rumahan tahu tempe mengeluh. Untuk tetap bisa bertahan, pengusaha tahu tempe terpaksa mengurangi volume hasil produksinya. Harga kedelai impor di Kota Parepare melonjak. Harga kedelai yang biasanya dijual Rp8.000 per kilogram naik menjadi Rp9.000 per kilogram. Kenaikan harga kedelai berdampak pada pengusaha tahu tempe yang ada di Kota Parepare. Seperti halnya pada usaha tahu tempe Pak Arif, warga Kelurahan Sumpang Minangai, Kecamatan Bajo Kiki Barat. Arif pun terpaksa mengurangi volume produksi tahu tempe. Tingginya harga kedelai membuat pengusaha tahu tempe menjerit. Hal itu diperparah kenaikan harga kedelai di masa pandemi. Untuk itu, selain mengurangi ukuran produksi, para pengusaha tahu tempe juga mengurangi jumlah produksi.
Biasanya mereka memproduksi 100 kg kedelai untuk membuat tahu tempe, kini hanya membuat tahu tempe dengan 30 kg kedelai. Ada kenaikan Mas, kenaikan ini harga kedelai. Kalau untuk kenaikan ada dibanding bulan-bulan kemarin naik Ya. luar biasa naiknya. Harganya dulunya Pak untuk kedelai? Kalau dari bulan 10 itu masih bulan 8 masih di harga 7.000-an, tapi kalau untuk sekarang itu sudah 9.000 lebih, jadi selisih memang berapa? Jadi kenaikannya kira-kira berapa Pak? Ini kenaikan sekitar Rp1.000 kalau per 1 kilonya. Oh. Oke. Pak, bagaimana dengan Pak pembeli Pak? Kalau pembeli ya artinya bisa bertepatan dengan pandemi begini ya artinya kita produk kurangi memang dah seperti biasa tuh. Nah kalau Pak, kalau ukuran Pak di tengah naiknya harga kedelai ini, apakah ukuran tahu tempe itu dikurangi Pak? Kalau untuk ukuran ya minimal dikurangi timbangan dari seperti biasanya dikurangi. Nah Pak, sebagai penjual tahu Pak, apa harapannya Pak? Ya harga kembali normal seperti dulu lah. Kenaikan harga kedelai juga diakui oleh Dinas Perdagangan Kota Parepare. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Parepare, Siti Rahma. Kenaikan harga kedelai impor ini diduga adanya perang dagang antar negara pemasok kedelai di Indonesia, sehingga terjadinya kekurangan stok kedelai impor di beberapa pabrik tahu tempe yang ada di Kota Parepare. Kedelai sini. Untuk Parepare sendiri Bu, bagaimana melihat kenaikan ini Bu? Kenaikan kedelai? Iya. Iya. Untuk kenaikan kedelai dapat kami sampaikan bahwa beberapa hari ini memang mengalami kenaikan karena yang sebagian besar distributor kedelai di Kota Parepare itu menggunakan kedelai dari Kanada, kedelai impor dari Kanada. Mereka tidak menggunakan kedelai lokal, dan sebagian besar mereka tidak menggunakan kedelai lokal karena pertama sekarang ini musim penghujan. Jadi kabupaten yang selama ini penyuplai untuk kedelai lokal itu adanya di Sopeng. Itu kalau pada musim hujan tidak melakukan penanaman kedelai karena yang dilakukan penanaman sekarang adalah padi. Nanti kalau misalnya kemarau baru mereka alih fungsi melakukan penanaman kedelai. Jadi dan memang dari segi kualitas kedelai impor dan kedelai lokal ini memang sangat jauh sehingga mereka lebih banyak menggunakan kedelai impor. Nah, salah satu yang mereka gunakan adalah impor dari Kanada. Konon katanya ada perang dagang antara Kanada dengan negara apa sehingga stok impor kedelai Kanada sedikit berkurang. Jadi itu. Kemudian untuk di masyarakat itu harga masih stabil karena pedagang tempe misalnya mereka membuatnya dua. Jadi kalau kualitas tetap sama, kedelai yang digunakan kualitasnya tetap sama, tapi hanya dari segi ukurannya saja yang mereka rekayasa begitu. Mungkin bukan rekayasa. Mereka kurangi dari mungkin biasanya kita beli tempe dalam ukuran tebal karena terjadi kenaikan harga kedelai yang signifikan sehingga mereka buat tipis-tipis. Tapi itu pun ada dua jenis yang mereka gunakan. Kalau misalnya ukuran sebelum kedelai mengalami kenaikan itu tetap, jadi konsumen ditawarkan mau kedelai yang seperti ini harganya tapi ukurannya tipis harganya sekian, mau kedelai mau tempe yang ukurannya agak besar dan tebal harganya sekian. Jadi untuk kenaikan di pasar itu tidak mengalami kenaikan apa-apa. Berarti stoknya kedelai yang berkurang Bu sekarang ya? Terjadi pengurangan stok dari kurangnya stok pasokan dari impor Kanada. Oke, siap. Ya. Erwin, TV Peduli mengabarkan.
Pemirsa, Dinas Sosial menyelesaikan verifikasi basis data terpadu keluarga penerima manfaat untuk bantuan sosial dari pemerintah pusat. Disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Parepare bahwa bansos BPNT, PKH dan PST ini bersumber dari APBN 2021. Pemerintah Kota Parepare telah menyelesaikan verifikasi basis data terpadu atau BDT bagi keluarga penerima manfaat untuk bantuan sosial dari pemerintah pusat, yakni BPNT, BST, dan PKH. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Sosial Kota Parepare Hasan Ginca SEMM pada Selasa 5 Januari 2021. Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kota Parepare yang juga PLT Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare, Hasan Ginca SEMM menyampaikan laporan besaran keluarga penerima manfaat bantuan sosial dari pemerintah pusat saat mengikuti video conference bersama Wali Kota Parepare, Dr. HM Taufan Pawe SHMH. Dalam laporannya menyampaikan, bantuan sosial yang pendanaannya bersumber dari APBN 2021, yaitu BPNT diperuntukkan kepada 6.425 keluarga penerima manfaat. Bantuan PKH sebanyak 3.159 keluarga penerima manfaat dan bantuan BST sebanyak 4.982 kepada keluarga penerima manfaat. Selain itu juga disampaikan bantuan yang bersumber dari APBD Kota Parepare, baik yang ada di Dinas Sosial maupun di Dinas Perdagangan. Saya laporkan pada kesempatan ini sebagai berikut. BPNT ini diperuntukkan kepada 6.425 KPM. Kemudian PKH 3.159 KPM. Kemudian BST 4.982 KPM. Itu bantuan pusat ke Kota Parepare tahun 2021. Lanjut untuk APBD dalam bentuk program di Dinas Sosial Pagu wilayah itu 4 miliar lebih. Kemudian bantuan biaya pemakaman bagi masyarakat kurang mampu itu volumenya 93 orang. Itu laporan untuk Dinas Sosial. Berikut untuk Dinas Perdagangan. Pagu wilayah digabung dengan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Parepare yang ada di Dinas Perdagangan, anggarannya kurang lebih 4 miliar. Berikut pasar murah kurang lebih 700 juta. Kemudian operasi pasar 100 juta. Pemirsa, sebagai upaya mengantisipasi meningkatnya kasus COVID-19 dan juga mendisiplinkan warga saat beraktivitas, Dinas Kominfo intens menghimbau warga agar menerapkan protokol kesehatan, salah satunya dengan menggunakan mobil keliling. Dinas Kominfo Kota Parepare terus intens memberikan himbauan kepada masyarakat guna tetap mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya pemerintah kota bersama Forkopimda Kota Parepare dalam menekan angka penyebaran kasus COVID-19 di kota ini. Kegiatan tersebut dilakukan melalui mobil layanan informasi keliling dengan menelusuri jalan-jalan secara bergantian di setiap kelurahan yang ada di Kota Parepare, baik di pagi hari maupun pada sore hari. Bahwasanya virus corona masih ada di tengah-tengah kita. Per hari ini sudah hampir 700 orang yang terkonfirmasi positif corona dan lebih dari 20 orang yang meninggal dunia. Dengan bekerja sama antar masyarakat dan pemerintah, insya Allah kita bisa menjalani kehidupan new normal ini tanpa rasa takut dan cemas akan adanya virus corona. Sebelumnya, Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Parepare telah mengeluarkan surat edaran sebagai salah satu upaya dalam menekan penyebaran COVID-19 di kota ini. Surat edaran yang bernomor 060-26-GT.COVID-19 tersebut berisikan pembatasan aktivitas masyarakat dan perdagangan hanya sampai pukul 20 atau jam 8 malam yang berlaku hingga 15 Januari 2021 mendatang. Untuk itu, Tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Parepare menghimbau kepada masyarakat untuk bekerja sama dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan.
Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, PLN meluncing aplikasi PLN Mobile akhir tahun ini. Aplikasi ini memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses layanan PLN di masa pandemi. Sebagai bentuk kepedulian PLN kepada pelanggan di tengah pandemi COVID-19 saat ini, akhir tahun kemarin, pihak PLN telah melaunching aplikasi PLN Mobile yang bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses layanan PLN. Melalui aplikasi ini, pelanggan bisa mendapatkan sejumlah manfaat, di antaranya respon lebih cepat daripada pihak PLN apabila mendapat keluhan atau permasalahan. Selain itu, aplikasi ini juga bisa melakukan catat meter secara mandiri yang sebelumnya belum pernah ada. Dengan mobile PLN ini, tagihan pasca bayar maupun pembelian token listrik tanpa biaya admin. Namanya PLN Mobile. Beberapa fitur unggulan yang sekarang sudah di-upgrade ya, salah satunya itu pengaduan. Pengaduannya sifatnya ini ada beberapa keterangan ya, baik keluhan maupun gangguan, disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan, dan ini responnya jauh lebih cepat daripada kita menghubungi daripada siapa yang kita kenal di PLN gitu. Untuk yang kedua, dia bisa melakukan catat meter secara mandiri yang sebenarnya belum pernah ada. Jadi kalau misalnya tanggal 24 sampai tanggal 27 itu bisa dilakukan pembacaan sendiri kalau dia pakai pasca bayar. Untuk yang fitur ketiga, dia bisa melakukan tagihan pasca maupun pembelian token listrik dia tanpa biaya admin. Nah, ini kelebihannya. Kalau yang lain mungkin biaya adminnya 2.500 atau lebih besar daripada itu, ini gratis. Jadi ini kelebihan daripada fitur daripada PLN Mobile ini. Dan kalau saya sudah terregistrasi dengan baik, dia bisa melakukan tambah daya. Nah, itu fitur yang sudah lama tapi bisa dipakai lagi untuk yang terbaru ini, untuk yang PLN Mobile ini. Anip Widodo berharap semua pelanggan PLN dapat menginstal aplikasi ini guna mengoptimalkan pelayanan PLN ke depan. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, hingga saat ini memasuki tahun 2021, jumlah kasus COVID-19 belum juga melandai. Maka dari itu, pemerintah daerah Kota Parepare masih belum mengizinkan sekolah melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka. Awal semester kali ini, pemerintah kota masih memberlakukan metode pembelajaran yang sama pada tahun kemarin, yaitu metode pembelajaran jarak jauh. Meski demikian, pemerintah kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare terus melakukan evaluasi guna mengoptimalkan pembelajaran. Hal tersebut diungkapkan PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare yang ditemui beberapa waktu lalu. Arifuddin Idris menjelaskan, untuk pembelajaran melalui TV Peduli tetap akan dilakukan kembali. Selain itu, pihak sekolah juga tetap akan melakukan proses pembelajaran secara daring dan tentunya dengan mencocokkan jadwal dengan yang ditayangkan di TV Peduli. Jarak jauh belajar dari rumah itu tetap diterapkan. Tentu dengan mencoba mengevaluasi, karena kita tahu bahwa kemarin juga ada kendala-kendala, antaranya masyarakat yang orang tua pekerja harus dilakukan malam hari karena tidak ada damping anaknya. Kedua, ada yang terkendala dengan sarana prasarana, ada bantuan kuota tapi tidak punya HP, smartphone atau Android yang bisa dipakai pelajaran. Tentu ini menjadi evaluasi, sehingga tentu tetap intinya optimalisasi pelayanan apapun metodenya nanti, tetapi anak-anak tetap belajar di rumah. Kedua, terkait dengan kerjasama dengan TV Peduli, saya pikir ini terus dikembangkan, walaupun nanti ke depannya TV Peduli sebagai pelengkap, karena jujur saja jam yang di tempat menayangkan itu tidak mampu memenuhi semua kebutuhan. Karena contoh satu mata pelajaran hari ini, tentu mata pelajaran lain terabaikan kalau mengandalkan TV Peduli, sehingga tetap juga sekolah melakukan proses pembelajaran dan mencocokkan jadwalnya dengan jadwal yang ditayangkan di TV Peduli. Arifuddin Idris berharap agar orang tua siswa tidak jenuh dan tetap semangat, begitupun dengan guru, agar tetap menerapkan protokol kesehatan selama proses belajar di tengah pandemi COVID-19. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan.
Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan-persembahan dari TV Peduli. Saya Uswatun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.